Apakah sudah terlihat? Sudah. Udah, Bibi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Pak. Nah, yuk teman-teman kita awali pagi dengan kerja keras karena jodoh emang nggak kemana sih, tapi saingan ada di mana-mana. Oke, kita dari kelompok 4 hari ini akan membahas pembinaan, pengawasan, dan pengendalian BMN dengan fokus KMK 334. Next. Nah, anggota kelompok kami yang pertama ada Aldiniel, saya sendiri Diva, kemudian ada Gustaf, ada Maudi, ada Novia, dan ada Pibi. Next. Nah, ini nanti akan kita bahas teman-teman, kita akan mengetahui apa aja sih dasar hukum WASDAL tadi, kemudian pendahuluan, terus di subbagian pemantauan BMN, pelaksanaan pemantauan, penerbitan, dan tindak lanjutnya. Next. Nah, kita akan bahas dasar hukum. Next. Nah, ini teman-teman dasar hukum dari WASDAL tadi, cuman hari ini kita akan fokus ke KMK 334 tahun 2021, lebih tepatnya di bagian WASDAL. Next. Nah, ini untuk pendahuluannya. Nah, pengawasan dan pengendalian BMN itu sebenarnya dilakukan terhadap apa aja sih? Nah, yang pertama untuk BMN-nya sendiri, kemudian pelaksanaan pengelolaan BMN, dan pejabat atau pegawai yang melakukan pengelolaan atau pengurusan BMN. Nah, jenis-jenisnya tadi udah disebutkan ya, kita hanya fokus ke pemantauan dan penertiban. Nah, untuk pengguna barang atau KPB, dia pelaksanaannya meliputi apa aja sih? Nah, yang pertama penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan. Nah, yang terakhir penerbitan BMN. Nah, jadi untuk penerbitan BMN ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan dalam hal terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan yang tadi, yang keenam tadi ini. Nah, yang kedua, diterimanya surat permintaan penerbitan dari PB atau pengelola barang sebagai tindak lanjut dari hasil pemantauan investigasi pengelola barang dan hasil audit APIP. Nah, ini teman-teman untuk perbedaan kewenangannya. Nih bisa diperhatikan karena kita nanti akan ada kuis. Nah, untuk yang pertama ada KPB. Penerbitan itu dilakukan dalam 15 hari kerja sejak pemantauan selesai. Sedangkan berbeda dengan pengguna barang. Pengguna barang itu dia 7 hari kerja dan pengelola barang itu mengusulkan kepada pengelola barang paling lama 15 hari kerja. Next. Nah, ini kewenangan dan tanggung jawab pengguna barang. Nah, ini bisa di-notes nih, karena untuk pengguna barang itu hanya WASDAL BMN pada Kementerian Keuangan. Yang pertama, dia melakukan pemantauan, penertiban, memberikan penjelasan tertulis atas permintaan pengelola barang terhadap hasil pemantauan dan investigasi, meminta APIP untuk melakukan audit atas tindak lanjut hasil pemantauan dan penerbitan BMN, dan menindaklanjuti hasil audit. Next. Nah, ini kewenangan dan tanggung jawab KPB. Yang pertama, melakukan pemantauan, penerbitan, memberikan penjelasan tertulis, melakukan pengusulan, dan menindaklanjuti hasil audit. Next. Nah, selanjutnya kita akan bahas pemantauan BMN. Nah, selanjutnya pemantauan BMN. Dari semua siklus pengelolaan BMN, mana aja sih memantau BMN ini dilaksanakan pada siklus yang pertama, pemantauan penggunaan BMN, pemantauan pemanfaatan BMN, pemantauan pemindah tanganan BMN, pemantauan pemusnahan BMN, pemantauan penghapusan BMN, pemantauan penatausahaan BMN, pemantauan pengamanan BMN, dan pemantauan pemeliharaan BMN.
Pemantauan penggunaan BMN. Untuk pemantauan penggunaan BMN dilaksanakan terhadap yang pertama BMN yang digunakan oleh PB atau KPB. Yang kedua digunakan sementara oleh PB lain. Yang ketiga diutilisasikan penggunaannya oleh KPB lain. Yang keempat dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum. Yang kelima, penertiban keputusan status penggunaan BMN oleh PB telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keenam, penertiban persetujuan penggunaan BMN oleh PB telah sesuai dengan ketentuan pelaksanaan penggunaan penggunaan BMN oleh KPB yang lain. 9. Pelaksanaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain telah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Yang ke-10, penyampaian laporan pelaksanaan penggunaan BMN telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-11, pelaksanaan kewenangan penggunaan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya, yang kedua, pemantauan penggunaan next. Selanjutnya, yang kedua yaitu pemantauan pemanfaatan BMN. Dilakukan terhadap yang pertama itu BMN yang menjadi objek pemanfaatan. Yang kedua, pelaksanaan pemanfaatan BMN yang telah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Yang ketiga, keputusan pelaksanaan sewa yang telah diterbitkan oleh PB sesuai dengan persetujuan sewa pengelola barang. Yang keempat, perjanjian pemanfaatan BMN telah sesuai dengan persetujuan dari pengelola barang. Yang kelima, pemanfaatan BMN telah dilaksanakan sesuai perjanjian terhadap yang pertama ada peruntukan pinjam pakai untuk sewa dan KSP, jangka waktu pemanfaatan, dan penyetoran penerimaan negara dari pemanfaatan. Yang keenam, penyampaian laporan pelaksanaan pemantauan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang ketujuh, pelaksanaan kewenangan pemanfaatan BMN telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada pemantauan pemindahan BMN. Nah, dilakukan terhadap yang pertama itu BMN yang dipindahkan sesuai dengan persetujuan dari pengelola barang. Yang kedua, pelaksanaan pemindahan BMN itu telah mendapat persetujuan dari pengelola barang. Yang ketiga, pemantauan kesesuaian pelaksanaan pemindahan BMN dengan persetujuan dari pengelola barang. Yang keempat, pemantauan BMN dari penyampaian laporan pelaksanaan pemindah tanganan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pelaksanaan tindak lanjut pemindah tanganan BMN melalui penghapusan BMN. Yang ketujuh, pelaksanaan kewenangan pemindah tanganan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat itu pemantauan pada pemusnahan BMN. Dilakukan terhadap yang pertama pemantauan pada pelaksanaan pemusnahan BMN yang telah mendapat persetujuan dari pengelola barang atau pengguna barang. Yang kedua, pemantauan pemusnahan BMN yang telah dilaksanakan sesuai dengan persetujuan dari pengelola barang dan atau pengguna barang. Yang ketiga, pemantauan BMN terhadap penyampaian laporan pelaksanaan pemusnahan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, pemantauan BMN terhadap pelaksanaan tindak lanjut pemusnahan BMN melalui penghapusan BMN. Yang kelima, pelaksanaan kewenangan pemusnahan BMN yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima itu ada pemantauan BMN pada penghapusan BMN. Untuk dilaksanakan terhadap yang pertama, BMN yang pelaksanaan penghapusan BMN yang telah mendapat persetujuan dari pengelola barang atau pengguna barang. Yang kedua yaitu pemantauan terhadap pelaksanaan penghapusan BMN yang telah ditetapkan dan ditindaklanjuti sesuai dengan keputusan penghapusan. Yang ketiga, pemantauan penerbitan keputusan penghapusan oleh pengguna barang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, yaitu pemantauan penyampaian laporan pelaksanaan penghapusan BMN telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, pemantauan pelaksanaan kewenangan penghapusan BMN yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, pemantauan terhadap penatausahaan BMN. Dilaksanakan terhadap yang pertama,
pemantauan terkait dengan eksistensi BMN sendiri, di antara lain ada tentang BMN yang belum dicatat, double counting, dan juga BMN yang seharusnya sudah keluar dari daftar barang. Yang kedua yaitu pemantauan terkait dengan penyajian nilai atau kuantitas BMN. Yang pertama diindikasikan dicatat tidak wajar dan juga tidak sesuai dengan dokumen sumbernya. Yang ketiga, pemantauan terkait dengan kondisi BMN. Yang keempat, pemantauan terhadap klasifikasi atau kodifikasi BMN. Yang kelima, pemantauan terkait dengan kelengkapan data dan informasi BMN. Yang ketujuh, yang keenam, pemantauan terkait dengan ketepatan waktu penyampaian laporan BMN. Yang ketujuh, ada pemantauan pada pengamanan BMN. Dilakukan terhadap yang pertama ada BMN yang memenuhi kriteria. Yang pertama sudah ditetapkan status penggunaannya dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi. Yang kedua, kesesuaian antara pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi, dan juga hukum. Yang ketiga, pelaksanaan kewenangan pengamanan BMN yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ada pemantauan pada pemeliharaan BMN. Pemantauan pada pemeliharaan BMN ini dilaksanakan pada yang pertama BMN yang memenuhi kriteria. Yang pertama sudah ditetapkan status penggunaannya, digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi. Yang ketiga tidak dalam kondisi rusak berat. Yang kedua untuk pemantauan terhadap kesesuaian terhadap antara pelaksanaan pemeliharaan BMN dengan daftar isian pelaksanaan anggaran dan dokumen penganggaran turunannya. Yang ketiga, ada pemantauan kesesuaian antara pelaksanaan pemeliharaan BMN dengan RKB BMN pemeliharaan. Yang keempat, pemantauan pelaksanaan kewenangan pemeliharaan BMN yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi. Selanjutnya adalah pelaksanaan pemantauan. Pemantauan terdiri atas pemantauan secara periodik dan pemantauan secara insidentil. Untuk pemantauan secara periodik rutin dilakukan 1 tahun sekali oleh KPB atau Pos Pengguna Barang, diselesaikan paling lama 10 hari kerja sejak mulai pemantauan. Hasil pemantauan dituangkan dalam berita acara hasil pemantauan. Sedangkan pemantauan secara insidentil dilakukan sewaktu-waktu oleh KPB atau PP. PB dapat menunjuk pembantu pengguna barang eselon 1 atau pembantu pengguna barang wilayah. Dilakukan paling lama 5 hari kerja setelah diterima informasi tertulis dari masyarakat atau informasi media dan harus diselesaikan paling lama 7 hari kerja sejak mulai dilakukan pemantauan. Berdasarkan informasi yang dimiliki pengguna barang dapat melakukan pemantauan yang diselesaikan paling lama 7 hari kerja sejak mulai pemantauan. Hasil pemantauan dituangkan dalam laporan pemantauan dan disampaikan kepada pengguna barang. Pelaksanaan pemantauan secara periodik ada di dalamnya tim internal. KBB membentuk tim internal berjumlah 3 orang dengan waktu diselesaikan paling lama akhir Februari tahun berjalan. Penelitian dilakukan dengan penelitian administrasi. Apabila diperlukan, dapat melakukan penelitian lapangan. Penelitian administrasi meliputi menghimpun dan meneliti hasil laporan satuan kerja penerbitan BMN, hasil sensus, laporan barang KPB, laporan hasil pemeriksaan, informasi media, dan atau laporan masyarakat. Yang kedua, mengumpulkan data dan meneliti dokumen yang terkait dengan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan atau pengamanan dan pemeliharaan BMN. Penelitian lapangan dilakukan dengan pertama meninjau BMN secara langsung, konfirmasi dan penjelasan pihak terkait, informasi dan keterangan pihak yang diperlukan, serta mengumpulkan data tambahan yang diperlukan. Dalam pelaksanaan penelitian administrasi dan lapangan dituangkan dalam berita acara penelitian dan ditandatangani oleh seluruh tim. Tim menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Satker dengan melampirkan berita acara.
Berdasarkan hasil penelitian, KPB membuat laporan hasil pemantauan secara periodik kepada pengelola barang dengan tembusan kepada pengelola barang, pembantu pengelola barang eselon 1, dan pembantu pengguna barang wilayah. Pengguna barang melakukan monitoring atas pelaksanaan pemantauan secara periodik, secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pemeriksaan kedua, pelaksanaan pemantauan secara insidentil. Yang pertama, setelah diterima laporan dari masyarakat atau media massa, KPB melakukan penelitian awal guna menguji kelayakan laporan atau informasi yang telah didapatkan. Dalam hal laporan dan atau informasi layak ditindaklanjuti, PB maupun KPB pertama dapat membentuk tim dan tim berjumlah minimal 3 orang. Yang kedua, dilakukan dengan penelitian administrasi. Namun apabila belum mencakup, dapat melakukan penelitian secara lapangan. Penelitian administrasi meliputi menghimpun dan meneliti hasil laporan satuan kerja, penertiban BMN, hasil sensus, laporan barang KPB, laporan hasil pemeriksaan, informasi media atau laporan masyarakat. Yang kedua, mengumpulkan dan meneliti dokumen yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan, pemanfaatan, pemindahantanganan, pemusnahan, penghapusan, pengetausahaan, dan atau pengamanan dan pemeliharaan BMN. Yang selanjutnya, penelitian lapangan dilakukan dengan yang pertama meninjau BMN secara langsung, konfirmasi dan penjelasan pihak terkait, informasi dan keterangan pihak yang diperlukan, dan mengumpulkan data tambahan. Ini adalah proses pemantauan secara insidentil di tingkat KPB. Yang pertama, pelaksanaan penelitian administrasi dan lapangan dituangkan dalam berita acara penelitian dan ditandatangani secara rutin. Kepala Satuan Kerja selaku kuasa pengguna barang membuat laporan hasil pemantauan insidentil dan menyampaikannya kepada pengguna barang dengan ditembuskan kepada Sekretaris Unit Eselon 1, Kepala Biro Umum, Sekretaris LNSW, dan Kepala Kantor Wilayah. Yang kedua, pengguna barang. W1, Kepala Biro Umum, Sekretaris LNSW atau Kepala Kantor Wilayah melakukan monitoring atas pelaksanaan pemantauan insidentil yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam tingkat pengguna barang, tim internal menyampaikan secara tertulis hasil penelitian kepada pengguna barang dengan melampirkan berita acara hasil penelitian. Yang kedua, hasil penelitian menjadi dasar pertimbangan bagi pengguna barang dalam menindaklanjuti laporan tertulis dari masyarakat dan informasi dari media massa. Yang ketiga, dalam hal terdapat rencana pengelolaan BMN, informasi tertentu yang dimiliki oleh pengguna barang, maka hasil penelitian menjadi dasar pertimbangan bagi pengguna barang dalam menindaklanjuti informasi yang dimiliki maupun rencana pengelolaan BMN ke depannya. Pengguna barang dapat menunjuk Sekretaris Unit Eselon 1, Kepala Biro Umum, Sekretaris LNSW atau Kepala Kantor Wilayah untuk melaksanakan pemantauan insidentil terhadap laporan tertulis dari masyarakat maupun informasi dari media massa yang ditunjukkan atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahantanganan, pemusnahan, penghapusan, penetausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN yang berada di bawah unit eselon 1 atau kantor wilayah bersangkutan. Selanjutnya, tim yang dibentuk menyampaikan secara tertulis hasil penelitian dengan melampirkan berita acara hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, tim Sekretaris Unit Eselon 1, Kepala Biro Umum atau Sekretaris atau Kepala Kantor Wilayah membuat laporan pemantauan insidentil dan menyampaikannya kepada pengguna barang. Laporan Sekretaris Unit Eselon 1 atau Kepala Biro Umum atau Sekretaris LNSW atau Kepala Kantor Wilayah tersebut menjadi dasar pertimbangan bagi pengguna barang dalam menindaklanjuti laporan tertulis dari masyarakat maupun informasi dari media massa. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih Pibi. Yang selanjutnya mengenai dari penertiban BMN. Nah, untuk penertiban BMN ini kami mengkategorikannya menjadi 8 bagian, yaitu penertiban penggunaan, pemanfaatan, pemindahantanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan dari BMN. Nah, kalau dilihat dari siklus pengelolaan BMN, jenis penertiban yang nggak ada itu adalah perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, sama penilaian BMN. Lanjut.
Nah, langsung saja ke jenis penertiban yang pertama, yaitu penertiban penggunaan BMN. Nah, dalam hal pelaksanaan penertiban penggunaan BMN itu bisa dilakukan kalau ada kondisi yang pertama BMN itu belum memiliki keputusan PSP, maka yang dapat dilakukan oleh kuasa pengguna barang yaitu mengajukan usul PSP BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada yang pertama kalau ke pengelola barang itu atas BMN yang menjadi kewenangan pengelola barang. Yang kedua, untuk sekretaris unit eselon 1 atau kepala biro umum atau sekretaris LNSW itu atas BMN yang menjadi kewenangan pengguna barang. Yang kedua, memastikan usulan PSP BMN sampai dengan ditetapkan dan mencatat keputusan PSP BMN ke aplikasi Siman. Kondisi yang kedua, jika BMN tersebut belum ditetapkan status penggunaannya, nah, yang sebelumnya bisa di halaman yang sebelumnya Pip. Nah, kondisi yang kedua yaitu BMN yang belum ditetapkan status penggunaannya oleh pengguna barang. Maka yang dapat dilakukan oleh kuasa pengguna barang yaitu yang pertama bisa menyampaikan kembali usulan PSP dalam 7 hari kerja yang terhitung sejak tanggal berita acara hasil pemantauan. Yang kedua, memastikan usulan PSP BMN sampai dengan diterbitkannya keputusan PSP oleh pengguna barang. Dan yang ketiga yaitu mencatat PSP ke aplikasi Siman. Lanjut. Kondisi yang ketiga yaitu jika BMN tidak digunakan sesuai dengan PSP-nya, kecuali pada BMN yang sedang dilakukan pemanfaatan. Maka yang dapat dilakukan oleh kuasa pengguna barang yaitu mengembalikan penggunaan BMN sesuai dengan PSP dalam 15 hari sejak tanggal berita acara hasil pemantauan. Yang kedua, bisa segera mengusulkan alih fungsi jika penggunaan BMN tersebut diperuntukkan sesuai dengan waktu peruntukan sekarang. Yang ketiga, menuangkan pengembalian penggunaan BMN ke berita acara penertiban BMN yang ditandatangani oleh KPB. Dan yang keempat, melaporkan secara tertulis ke pengguna barang, kemudian diteruskan ke sekretaris unit eselon 1 atau kepala biro umum atau sekretaris LNSW dalam 7 hari kerja sejak tanggal berita acara penertiban BMN ditandatangani dengan melampirkan yang pertama ada berita acara penertiban BMN dan yang kedua surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh KPB yang menyatakan bahwa penertiban hasil pemantauan telah terpenuhi. Lanjut. Kondisi yang berikutnya yaitu jika BMN tidak digunakan untuk menyelenggarakan tusi Kementerian Keuangan. Maka yang dapat dilakukan oleh KPB yang pertama, melakukan inventarisasi dan identifikasi pada BMN yang tidak digunakan. Yang kedua, melakukan koordinasi dengan satker lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan atau KL Pemda-Pemda setempat. Dalam hal jika tidak terdapat kebutuhan penggunaan BMN oleh satker atau KL Pemda-Pemdas, maka KPB itu bisa mengajukan usulan penyerahan BMN untuk ditetapkan sebagai BMN idle kepada pengelola barang secara berjenjang melalui pengguna barang. Namun kalau terdapat kebutuhan penggunaan BMN oleh satker atau KL Pemda-Pemdas, maka KPB ini akan mengajukan usulan pengalihan penggunaan, kemudian utilisasi penggunaan, penggunaan sementara, pengalihan status penggunaan, pinjam pakai atau hibah. Jika dalam penelitian yang dilakukan oleh sekretaris unit eselon 1 atau kepala biro umum atau sekretaris LNSW atau pengguna barang itu terdapat kebutuhan BMN, maka penyelesaian penertibannya ini dilakukan dengan mengikuti rekomendasi hasil penelitian yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun kalau misalnya tidak terdapat kebutuhan, maka KPB ini akan memastikan proses usulan sampai dengan diterbitkannya persetujuan atau penetapan. Kemudian BMN yang diserahkan ke pengelola barang atau yang dialihkan ke KL lain atau Pemda-Pemdas, maka akan ditindaklanjuti dengan melakukan penerbitan keputusan penghapusan BMN setelah BAST-nya ditandatangani. Dan yang terakhir yaitu penatausahaan atas perubahan catatan BMN di aplikasi Siman. Lanjut. Kondisi yang berikutnya yaitu BMN yang telah dihentikan penggunaannya, maka yang bisa dilakukan oleh KPB, yang pertama menandatangani surat keterangan penghentian penggunaan BMN dan dilakukan perubahan catatan melalui aplikasi Sakti.
Yang kedua, mengusulkan pemindahantanganan, pemusnahan, atau penghapusan atas BMN yang telah dihentikan penggunaannya. Paling lama 12 bulan sejak dihentikan. Lanjut. Kemudian ini jenis penertiban yang kedua, yaitu penertiban pemanfaatan BMN. Nah, penertiban pemanfaatan BMN ini bisa dilakukan jika terdapat kondisi yang pertama, jika pemanfaatan BMN tersebut tidak sesuai dengan persetujuan dari pengelola barang. Maka KPB bisa melakukan yang pertama, perubahan perjanjian kontrak atas persetujuan dari pengelola barang jika terdapat perbedaan antara materi dari perjanjian atau kontrak dengan persetujuan dari pengelola barang. Yang kedua, melakukan perbaikan perjanjian atau kontrak dengan mitra pemanfaatan jika terdapat ketidaksesuaian antara materi pada perjanjian kontrak dengan pelaksanaan perjanjian atau kontrak. Kondisi yang kedua yaitu sewa atau kerjasama pemanfaatan yang tidak sesuai dengan keputusan pengguna barang dan atau perjanjian atau kontrak. Maka yang bisa dilakukan oleh KPB yang pertama, melakukan perubahan perjanjian atau kontrak yang sesuai dengan penetapan dari pengguna barang jika terdapat perbedaan dari materi yang ada di perjanjian atau kontrak dengan penetapan dari pengguna barang. Yang kedua, melakukan perbaikan perjanjian atau kontrak dengan mitra pemanfaatan jika terdapat perbedaan antara jenis usaha yang diatur pada perjanjian atau kontrak dengan pelaksanaan perjanjian kontrak tersebut. Lanjut. Kondisi yang ketiga yaitu jika jangka waktu pelaksanaan pemanfaatan BMN telah melewati batas waktu. Maka yang bisa dilakukan oleh KPB yang pertama, jika jangka waktu yang diatur pada perjanjian atau kontrak melewati jangka waktu yang tercantum pada persetujuan dari pengelola barang, maka KPB akan melakukan perubahan perjanjian atau kontrak atas persetujuan dari pengelola barang. Kemudian, jika jangka waktu pada perjanjian kontrak sudah sesuai dengan persetujuan pada pengelola barang, tetapi jangka waktu pelaksanaan pemanfaatan BMN-nya itu melewati dari jangka waktu perjanjian kontrak, maka KPB akan menyampaikan usulan persetujuan pemanfaatan BMN ke pengelola barang apabila yang pertama, jika usulannya itu disetujui oleh pengelola barang, maka KPB akan melakukan pemanfaatan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Namun kalau misalnya usulannya itu ditolak, maka KPB ini akan melakukan penghentian pemanfaatan BMN dan berkoordinasi dengan APIP untuk melakukan upaya penagihan atas penerimaan yang menjadi hak negara kepada pihak yang memanfaatkan BMN. Kemudian kondisi yang berikutnya, jika penerimaan negara dari pemanfaatan BMN tidak dilakukan sesuai dengan materi yang ada pada surat persetujuan pengelola barang, maka KPB ini akan melakukan penagihan kekurangan penerimaan negara kepada mitra pemanfaatan yang sesuai dengan perjanjian atau kontrak. Lanjut. Dan kondisi yang berikutnya, jika pemanfaatan BMN belum mendapatkan persetujuan dari pengelola barang, maka KPB bisa melakukan yang pertama, jika dalam kondisi pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa yang belum diusulkan ke pengelola barang, KPB bisa melakukan penyampaian usulan permohonan sewa ke pengelola barang. Terus kalau misalnya usulan permohonannya disetujui, maka KPB akan melakukan pemanfaatan BMN. Namun kalau misalnya tidak disetujui, maka KPB akan segera melakukan penghentian pemanfaatan BMN dan akan berkoordinasi dengan APIP untuk melakukan penagihan atas penerimaan yang menjadi hak negara kepada pihak yang memanfaatkan BMN. Kemudian untuk pemanfaatan BMN selain sewa yang belum diusulkan persetujuannya kepada pengelola barang, maka KPB bisa menyampaikan permohonan pemanfaatan BMN kepada pengguna barang secara berjenjang ke Sekretaris Unit Eselon 1 atau Kepala Biro Umum atau Sekretaris LNSW. Kemudian mengajukan usulan permohonan pemanfaatan BMN yang sesuai dengan ketentuan. Kemudian kondisi yang berikutnya yaitu kewajiban yang ditetapkan pada keputusan pelaksanaan sewa BMN yang belum dipenuhi seluruhnya oleh kuasa pengguna barang, maka KPB akan segera menindaklanjuti pemenuhan kewajiban tersebut. Lanjut. Nah, kemudian jenis penertiban yang ketiga yaitu penertiban pemindahantanganan BMN. Bisa dilakukan ketika terdapat kondisi yang pertama, jika BMN yang dipindahtangankan ini tidak sesuai dengan persetujuan dari pengelola atau pengguna barang, maka KPB bisa menyampaikan laporan kepada pengguna barang mengenai rincian dari ketidaksesuaian BMN tersebut beserta dengan alasannya, pertimbangan, dan juga kondisi yang menyebabkan dasar terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Kemudian yang kedua, jika pemindahantanganan BMN belum mendapat persetujuan dari pengelola atau pengguna barang,
maka KPB bisa melakukan yang pertama, inventarisasi BMN yang dipindahtangankan, tetapi belum mendapatkan persetujuan dari pengelola atau pengguna barang. Yang kedua, mengajukan usulan penghapusan BMN yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dan kondisi yang ketiga, yaitu jenis pemindahtanganan BMN yang tidak sesuai dengan persetujuan dari pengelola atau pengguna barang. Maka KPB akan segera menyampaikan laporan ke pengguna barang mengenai rincian dari ketidaksesuaian jenis pemindahtanganan BMN yang disertai dengan alasan, pertimbangan, serta kondisi yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian tersebut. Lanjut. Dan kondisi yang berikutnya, jika pelaksanaan pemindahtanganan BMN belum dilaksanakan sesuai dengan batas waktu pelaksanaan pada persetujuan dari pengelola atau pengguna barang, maka KPB akan mengajukan kembali permohonan persetujuan tersebut sesuai dengan ketentuan. Kemudian kondisi yang berikutnya, jika penerimaan negara dari pemindahtanganan untuk penjualan atau tukar-menukar itu tidak sesuai dengan ketentuan, maka KPB bisa yang pertama memerintahkan pihak yang disahkan sebagai pembeli atau pihak yang ditunjuk sebagai mitra tukar-menukar untuk segera melakukan pembayaran jika dalam hal pihak yang disahkan sebagai pembeli tersebut itu belum membayar penerimaan negara yang sudah seharusnya disetorkan. Yang kedua, memerintahkan pihak yang disahkan sebagai pembeli atau pihak yang ditunjuk sebagai mitra tukar-menukar untuk melunasi kekurangan pembayarannya jika dalam hal pihak tersebut harus segera melakukan pembayaran penerimaan negara dalam hal masih terdapat kekurangan. Kemudian yang ketiga, memerintahkan pihak yang disahkan sebagai pembeli atau pihak yang ditunjuk sebagai mitra tukar-menukar untuk melakukan pembayaran melalui penyetoran ke kas negara jika pihak yang disahkan sebagai pembeli atau pihak yang ditunjuk sebagai mitra tukar-menukar telah melakukan pembayaran selain ke kas negara. Lanjut. Nah, kemudian jika pemindahan BMN belum ke BAST, maka KPB akan segera membuat BAST. Selanjutnya, jika pelaksanaan pemindahtanganan BMN belum dilaporkan kepada pengelola atau pengguna barang, maka KPB akan segera menyampaikan laporan pelaksanaan pemindahtanganan BMN. Jika pemindahtanganan BMN belum ditindaklanjuti dengan penghapusan, maka KPB akan segera menerbitkan keputusan penghapusan BMN yang kemudian akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Kemudian yang selanjutnya, jika penertiban dari persetujuan pemindahtanganan BMN tidak sesuai dengan kewenangan pengelola atau pengguna barang, maka KPB bisa menyampaikan laporan kepada pengguna barang mengenai ketidaksesuaian tersebut atas pemindahtanganan BMN dan kemudian akan ditindaklanjuti oleh pengguna barang. Lanjut. Nah, kemudian yang keempat yaitu penertiban pemusnahan BMN. Bisa dilakukan terhadap kondisi yang pertama, jika BMN yang belum mendapatkan persetujuan dari pengelola atau pengguna barang, maka KPB bisa melakukan yang pertama, inventarisasi BMN yang dimusnahkan tetapi belum mendapat persetujuan dari pengelola atau pengguna barang. Kemudian bisa melakukan usulan pemusnahan BMN yang disertai dengan alasan, pertimbangan, dan juga kondisi yang menjadi dasar penyebab terjadinya pemusnahan BMN tersebut. Kemudian kondisi yang kedua, jika BMN yang belum dilaksanakan sesuai dengan batas waktu pelaksanaan persetujuan dari pengelola atau pengguna barang, maka KPB bisa mengajukan ulang permohonan persetujuan tersebut. Kondisi yang ketiga, jika BMN yang belum dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka KPB akan menyampaikan laporan pelaksanaan pemusnahan BMN. Kondisi yang keempat, jika BMN yang belum ditindaklanjuti dengan penghapusan BMN, maka KPB menerbitkan keputusan penghapusan BMN dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Dan kondisi yang terakhir, jika penerbitan persetujuan pemusnahan BMN ini tidak sesuai dengan kewenangan pengelola atau pengguna barang, maka KPB akan menyampaikan laporan kepada pengguna barang yang akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan. Lanjut. Nah, kemudian untuk jenis penertiban yang kelima sampai ke-8 itu akan dijelaskan oleh rekan saya Aldi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jenis yang kelima yaitu penerbitan penghapusan BMN, di mana penertiban penghapusan BMN tersebut dilakukan dalam kondisi yang pertama, pelaksanaan penghapusan BMN belum mendapatkan persetujuan dari
pengelola barang perusahaan BUMN melakukan perubahan pencatatan pada aplikasi Sakti dan melaporkan pelaksanaan penghapusan BUMN. Kemudian yang kedua yaitu ketika batas waktu penetapan keputusan penghapusan BUMN sudah terlampaui, di mana dalam hal ini KPB mengajukan kembali usulan penghapusan BUMN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Nah, kemudian berikutnya kondisi yang ketiga yaitu keputusan penghapusan BUMN tidak ditindaklanjuti dengan penghapusan BUMN dari daftar barang. Maka dalam hal ini KPB melakukan penghapusan BUMN dari daftar barang dengan cara mengubah pencatatan melalui aplikasi Sakti dan menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan BUMN. Kemudian kondisi yang keempat, pelaksanaan penghapusan BUMN belum dilaporkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Maka dalam hal ini KPB menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan BUMN sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian kondisi yang berikutnya, dalam hal penerbitan persetujuan penghapusan BUMN tidak sesuai dengan kewenangan pengelola barang atau pengguna barang, maka KPB menyampaikan laporan kepada pengguna barang mengenai ketidaksesuaian kewenangan persetujuan penghapusan BUMN. Next. Kemudian jenis yang keenam, yaitu penertiban penatausahaan BUMN. Nah, penertiban atas pelaksanaan penatausahaan BUMN dilakukan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang sebagai tindak lanjut apabila dari hasil pemantauan ditemukan kondisi sebagai berikut. Yang pertama, penerbitan terkait dengan eksistensi BUMN. Di mana dalam hal ini yang pertama terdapat BUMN yang belum dicatat, yang kedua terdapat pencatatan ganda atau double counting, kemudian yang ketiga terdapat BUMN yang seharusnya sudah dikeluarkan dari daftar barang. Penertibannya dilakukan oleh kuasa pengguna barang dengan mencatat transaksi penghapusan BUMN berdasarkan dokumen sumber. Kemudian kondisi yang kedua itu penertiban terkait dengan penyajian nilai dan atau kuantitas BUMN, di mana ini terdapat pencatatan atas nilai dan atau kuantitas BUMN yang diindikasi tidak wajar. Kemudian terdapat pencatatan nilai dan atau kuantitas BUMN yang tidak sesuai dengan dokumen sumber. Kemudian kondisi yang ketiga, penertiban terkait dengan pencatatan BUMN yang tidak sesuai dengan kondisi terkini BUMN. Next. Kemudian kondisi yang keempat, penertiban terkait dengan klasifikasi atau kodifikasi BUMN, di mana dalam hal ini terdapat pencatatan BUMN yang tidak sesuai dengan kodifikasi BUMN. Kemudian terdapat pencatatan BUMN berupa tanah dan atau bangunan rumah negara golongan 3. Kemudian kondisi yang kelima, penertiban terkait dengan kelengkapan data dan informasi BUMN, di mana terdapat unsur-unsur BUMN yang belum dicatat secara lengkap. Maka kuasa pengguna barang melengkapi catatan BUMN pada SIMAN sesuai dengan ketentuan pada bab penatausahaan BUMN. Kemudian terdapat BUMN yang belum didistribusikan ke dalam KIB, DBR, DBL. Kuasa pengguna barang melakukan identifikasi mengenai keberadaan dan lokasi barang dan ditindaklanjuti dengan membuat atau melengkapi KIB, DBR, atau DBR. Kemudian kondisi yang terakhir, penertiban terkait dengan ketepatan waktu penyampaian laporan BUMN. Next. Kemudian jenis yang ketujuh yaitu penertiban pengamanan BUMN. Nah, penertiban pelaksanaan pengamanan BUMN dilakukan dalam hal dari hasil pemantauan ditemukan kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kondisinya BUMN berupa tanah belum bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia, Kementerian Keuangan. Kemudian kondisi berikutnya yaitu BUMN dikuasai oleh pihak lain, dan kondisi yang ketiga BUMN dalam sengketa. Next.
Nah, jenis yang terakhir daripada penertiban ini yaitu penertiban pemeliharaan BMN, di mana dalam hal ini dilakukan dengan ketentuan yang pertama, pengguna barang atau kuasa pengguna barang melakukan penertiban terhadap pemeliharaan BMN apabila dari hasil pemantauan terdapat ketidaksesuaian antara pelaksanaan pemeliharaan BMN dengan dokumen penganggaran. Kemudian yang kedua, kuasa pengguna barang melakukan upaya pemeliharaan BMN sesuai dengan dokumen penganggaran dan rencana kebutuhan BMN. Yang ketiga, upaya pemeliharaan BMN tidak menghentikan pelaksanaan pemeliharaan BMN yang tetap harus dilakukan oleh kuasa pengguna barang. Dan yang ketentuan yang terakhir, pengguna barang melakukan penertiban pemeliharaan BMN diantaranya melalui monitoring dan evaluasi. Next. Nah, untuk membahas tindak lanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah bagian tindak lanjut. Next. Bagian pertama, tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban BMN. Hasil pemantauan dan penertiban BMN diteliti terlebih dahulu oleh pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang. Apabila dalam penelitian terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemindahantanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN dapat ditempuh dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian oleh kuasa pengguna barang. Pertama, KPB mengajukan permohonan audit serta dasar pertimbangan berjenjang kepada pengguna barang melalui unit eselon 1 atau Kepala Biro Umum atau Sekretaris LNSW dengan melampirkan berita acara penelitian, hasil pemantauan, dan penertiban. Yang kedua, pengguna barang melakukan penelitian. Apabila permohonan dapat dipertimbangkan, maka PB meminta APIK untuk melakukan audit atas tindak lanjut hasil pemantauan. Yang ketiga, PB, KPB, dan atau pihak terkait memberi penjelasan dan penyediaan data dalam pelaksanaan audit oleh APIK. Yang keempat, APIK menyampaikan hasil audit dengan tanda tangan pejabat berwenang kepada PB dan ditindaklanjuti oleh PB atau KPB sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, penelitian oleh pengguna barang. Yang pertama, PB meminta penjelasan kepada KPB dan Sekretaris Unit Eselon 1 atau Kepala Biro Umum atau Sekretaris LNSW terhadap hasil penelitian. Yang kedua, apabila KPB dan Sekretaris Unit Eselon 1 atau Kepala Biro Umum atau Sekretaris LNSW menyampaikan penjelasan yang tidak memadai, tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau tidak memberi penjelasan, maka PB meminta APIK untuk melakukan audit. Yang ketiga, proses pemberian penjelasan dan penyediaan data untuk audit, penyampaian hasil audit, serta tindak lanjut berlaku secara mutandis terhadap proses tindak lanjut penelitian oleh pengguna barang. Bagian yang kedua, pelaporan, pemantauan, dan penertiban. Pelaksanaan pemantauan penertiban BMN oleh kuasa pengguna barang dilaporkan dengan ketentuan. Yang pertama, KPB membuat dan menandatangani laporan tahunan hasil pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, laporan tahunan memuat hasil pengawasan dan pengendalian BMN. Yang ketiga, laporan tahunan disampaikan oleh KPB pada Kepala Kantor KPKNL setempat selaku pengelola barang. 4. Penyampaian laporan tahunan pada Kepala Kantor KPKNL setempat maksimal tanggal 31 Maret setiap tahun berjalan. Yang kelima, apabila pengelolaan BMN menghasilkan penerimaan negara, maka laporan tahunan dilampiri dengan salinan atau fotokopi bukti setor penerimaan negara ke rekening kas umum negara. Yang keenam, apabila salinan atau fotokopi tidak ditemukan, maka dapat diganti dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh kuasa pengguna barang. Dan yang terakhir, yaitu laporan tahunan dibuat dengan format yang telah ditentukan. PB.
Yang tadi udah dijelasin ya, apabila BUMN menghasilkan penerimaan negara, maka laporan tahunan dilampiri dengan salinan fotokopi multi sektor penerimaan negara ke rekening kas umum negara. Yang keenam, apabila salinan atau fotokopi tidak ditemukan, dapat diganti dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh KPB. Yang terakhir, laporan tahunan dengan format dibuat dengan format yang telah ditentukan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya akan diserahkan pada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman kelompok 4. Nah, ini udah dibikin nih, let's play quizzes. Tapi sebelum kita main game, yuk teman-teman yang masih bingung bisa bertanya dengan raise hand dulu. Oke, aku hitung mundur ya dari 5 nih. Dari 3 deh. Oke, 3, 2, 1. Oke, ada 2 nih. Siapa dulu nih? Ilham ya. Oke, Tasya dulu aja Ilham. nggak apa. Oh, ladies first ya. Oke, Tasya. Izin bertanya, saya Tasya Zakia, absen 31. Jadi terkait dengan penertiban BMN, apakah dalam pelaksanaannya BMN tersebut masih dalam kondisi dikuasai oleh pihak lain? Lalu bagaimanakah tindak lanjut yang dapat dilakukan terkait dengan penertiban tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Tasya. Oke, selanjutnya Ilham. Oke, terima kasih. Jadi untuk di sini terima kasih kesempatannya. Di sini aku mau bertanya perihal ini yang bagian penelitian lapangan ya, itu kan sebagai salah satu proses pemantauan. Di situ di KMK-nya itu halaman 316 itu disebutin kalau dalam hal terdapat anggota tim internal yang tidak bersedia untuk menandatangani, ini maksudnya hasil penelitian administrasi dan sebagainya, itu ada tim internal yang tidak mau menandatangani, itu harus dinyatakan secara tegas sebagai catatan dalam PA hasil penelitian sesuai alasannya. Nah, itu bisa dijelasin nggak itu sebenarnya dalam praktiknya itu alasan yang mendasari dia tidak mau tanda tangan itu seperti apa? Mungkin pertanyaannya gitu dulu. Mungkin Pak Oke, Tandan. Ilham. Jadi dia kenapa ya nggak mau tanda tangan gitu lah ya? Ya, Oke, mungkin bisa satu orang lagi teman-teman sebelum kita akan memulai kuis. Oke, mungkin udah ya teman-teman. Kita langsung saja main quizesnya. Kita tampung dulu nih pertanyaan dari teman-teman. Jadi kita cari dulu, baru ini kita mau main game dulu. Oke, udah pada siap belum nih? Diva, kalau teman-teman mau ngajuin pertanyaan lagi via apa itu chat juga nggak apa-apa ya. Oh iya, boleh Pak. Silahkan dilanjut. Oke teman-teman, ini untuk linknya ya. Oke, aku kirim via chat ya. Oke teman-teman, nih baru 4 orang nih. Oke, udah 5 orang ya.
Oke teman-teman, langsung aja nih. Udah 17 orang, pertanyaannya nggak susah kok, banyak yang have fun-nya kok. Jadi jangan takut. Oke, kita tunggu sampai berapa nih? 25 orang ya. Ini udah 21. Oke, ini udah 23, kita langsung aja ya teman-teman. Oke, kita mulai. Wah, udah habis waktunya. Next ya teman-teman. Oke, yang udah ngopi dulu nih, tingkat pertama. Oke, cepet ya waktunya ya. Oke, ini James Bond ini musuh berbahaya nih. Biasanya dia terus yang menang nih. Oke, pemantauan pemindah tanganan BMN dilakukan terhadap ini pilihannya apa aja ya kira-kira ya? Oke, ada 2 orang lagi nih belum menjawab nih. Apa ya, teman-teman? Oke, waktunya udah mau habis. Sebenarnya dijawab aja, teman-teman. Jadi nggak perlu takut salah sih. Oke, kita next ya. Oh, James Bond kayaknya pemenang bertahan ya. Oke, lanjut. Oke, siapakah pihak yang menerima laporan mengenai ketidaksesuaian kewenangan pada pemusnahan BMN? Pilihannya ada pengguna barang, Menteri Keuangan, KPB, atau Pak Setia. Pada Bapak ya. Oke, langsung teman-teman. Udah mau habis waktunya nih.
Pertanyaan selanjutnya, penertiban BMN yang seharusnya sudah dikeluarkan dari daftar barang dilakukan oleh apa nih? Nih, paling banyak yang jawab kuasa pengguna. Oke. Oke, kita next, teman-teman. Nah, jawabannya benar ya, kuasa pengguna. Oke, pertanyaan selanjutnya, yang melakukan penelitian lebih lanjut terkait hasil pemantauan dan penertiban BMN adalah siapa nih? Ini ada pengelola barang, APIP, auditor, atau KPB. Oke. Nah, jawabannya adalah KPB ya, teman-teman. Nih, apabila BMN menjadi objek sengketa dalam perkara pidana, maka KPB menyediakan bukti atau menyiapkan ahli melalui koordinasi antara pihak KPB dengan siapa nih? Aparat penegak hukum kah? Pengelola barang kah? Kepala Biro Umum atau Sekretaris Unit Eselon? Langsung aja dijawab, teman-teman. Oke. Oke, tampaknya James Bond kembali merebut ya. Nah, jawabannya aparat penegak hukum. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa dasar hukum KMK? Tadi udah kita jelasin. Jangan sampai salah nih, karena nomornya mirip-mirip, 334 atau 413 atau 320. Oke, ini nggak mungkin salah lah ya. Oke, jawabannya apa ya? Ini nggak mungkin nggak tahu lah. Nah, betul teman-teman, jawabannya adalah KMK 334. Nah, apa nih? Hewan-hewan apa yang seluruh anggota tubuhnya ada di kepala? Itu rambut atau ular ya? Oke, ini udah jelas lah ya. Oke, benar. Oh, ada juga yang jawab ular ya. Ular apa yang di kepala? Oke, next pertanyaan selanjutnya. Nah, tari-tari apa yang paling menakutkan? Ada tarian kamu atau taring harimau? Ini Songket from Indonesia apa ya? Jualan atau gimana ya? Oke, jawabannya adalah taring harimau. Next.
Oke, ini pertanyaannya seperti diulang lagi ya. Siapa pihak yang berwenang melakukan audit? Nah, apa ya teman-teman? Oke, ini pertanyaan matematika. Yang pernah nonton YouTube Jerome Pauline pasti tahu ini jawabannya berapa. 1 ditambah 1 dikali 0. Wah, masih ada ya yang jawab 0 ya. Waduh. Oke deh. Telah berakhir ya teman-teman pertanyaannya. Jadi kita langsung menjawab pertanyaan yang udah teman-teman ajukan tadi. Nah, siapakah pemenangnya nih? Oh, ini masih dipegang oleh James Bond ya, teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menjawab. Oke. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Sepertinya Diva lagi ada kendala. Sesi selanjutnya itu menjawab dua pertanyaan tadi. Mungkin untuk pertanyaan pertama, pertanyaan dari Tasya akan dilanjutkan, akan dijawab oleh Maudi. Pada Maudi. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi pertanyaan Tasya tadi terkait kalau misalnya BMN itu masih dikuasai oleh pihak lain, terus bagaimana tindak lanjutnya? Nah, jadi menurut kelompok kami, kalau misalnya BMN tersebut masih dikuasai oleh pihak lain, tindak lanjut yang dapat dilakukan itu, kalau misalnya terdapat bukti kepemilikan atas BMN tersebut, itu maka pengguna barang atau KPB itu wajib melakukan upaya untuk bisa kayak menguasai BMN tersebut. Nah, upayanya itu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, melakukan pendekatan secara persuasif. Jadi kayak melakukan musyawarah ataupun melakukan mediasi dengan pihak terkait yang menguasai BMN tersebut. Terus kalau misalnya kita udah melakukan pendekatan persuasif tapi gagal, itu kita bisa melakukan pengajuan upaya hukum gitu. Nah, jadi kalau misalnya BMN yang dikuasai pihak lain tersebut berupa tanah dan atau bangunan, kita itu bisa mengajukan permohonan penetapan pengosongan kepada pengadilan negeri setempat atas BMN yang ditindaklanjuti dengan cara melakukan upaya pengosongan. Terus bisa melakukan upaya hukum perdata ke pengadilan dengan mengajukan gugatan atau intervensi. Dan upaya hukum yang ketiga, kita itu bisa menyampaikan laporan ke instansi yang berwenang dalam hal
terdapat indikasi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh pihak tersebut dalam menguasai barang milik negara yang bukan hak miliknya. Mungkin seperti itu jawabannya. Apakah ada teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Sepertinya cukup. Dikembalikan kepada Tasya. Apakah Tasya sudah mengerti? Tasya, mungkin Tasya masih ada kendala. Pertanyaan selanjutnya dari Ilham akan dijawab oleh Gustaf. Kepada Gustaf, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ilham. Tadi, kenapa ada yang tidak ingin tanda tangan? Karena mungkin hasil penelitian ini yang dituangkan dalam berita acara tidak sesuai dengan hasil dari beberapa anggota. Karena tanda tangan dalam BA sama dengan persetujuan dan kesepakatan untuk menyatakan aset yang dilakukan pemantauan yang nantinya itu dapat menjadi pertimbangan peruntukan untuk aset ke depannya. Mungkin kalau dari saya itu, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan, silakan. Bagaimana Ilham? Ya, sudah cukup jelas. Mungkin nanti bisa ditambah. Terima kasih. Karena jawaban dari sini mungkin akan dikembalikan dulu ke Pak Tanda atau dibuka sesi kedua ya Pak? Sesi tanya jawabnya. Ya, kita sampai jam berapa sih sesi ini? Jam 10 Pak. Satu pertanyaan lagi. Satu sesi lagi deh, satu sesi lagi. Baiklah, sesi tanya jawabnya akan dibuka untuk sesi kedua. Yang ingin bertanya boleh langsung raise hand ya teman-teman. Oke, sudah. Maaf Pak. Oke, kita coba tampung 3 pertanyaan ya teman-teman. Untuk pertama, mungkin Safira Aulia, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, dalam pemantauan insidental itu kan disebutkan kalau guna efisiensi pengguna barang dapat menunjuk sekretaris unit eselon 1, kepala biro umum, atau sekretaris RNSW atau kepala kantor wilayah untuk melaksanakan pemantauan insidental terhadap laporan tertulis dari masyarakat dan atau informasi dari media massa yang ditunjukkan atas pelaksanaan penggunaan dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan di dalam prakteknya sendiri, laporan tertulis masyarakat itu bagaimana ya? Lalu kalau yang dari media massa bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Safal pertanyaannya. Nah, next untuk Indah. Oke, terima kasih Diva. Izin bertanya, bisa tolong dijelaskan nggak? Tadi kan di tata cara pelaksanaan pemantauan itu disebutkan, dalam hal merupakan pemantauan insidental di tingkat KPB, apabila laporan dan atau informasi yang diperoleh layak untuk ditindaklanjuti, maka KPB membentuk tim internal dengan keanggotaan paling sedikit berjumlah 3 orang dan dapat melibatkan unsur kanwil. Atau
dalam hal merupakan pemantauan insidentil di tingkat PB apabila laporan dan atau informasi yang diperoleh layak untuk ditindaklanjuti, maka PB membentuk tim internal dengan keanggotaan paling sedikit 3 orang. Nah, pertanyaan saya, maksud layak di sini bisa dijelaskan lagi itu seperti apa dan apa bedanya layak di tingkat KPB dan PB? Terima kasih, Diva. Oke, terima kasih untuk Indah. Berarti hanya 2 pertanyaan ya dari Safau dan dari Indah. Nah, mungkin teman-teman ingin menjawab dulu nih dari kelompok 4 dan bisa ditambah nih dari teman-teman yang lain. Oke, Diva, pertanyaan yang pertama tadi gimana, Diva? Halo? Teman-teman, pertanyaan yang pertama tadi bagaimana? Izin Pak, mungkin pertanyaan yang pertama itu soal ini Pak, yang menindaklanjuti laporan dari masyarakat atau dari berita Pak, dari Safira tadi. Laporan itu kan bisa dari mana-mana ya, dari masyarakat, bisa juga sumbernya dari apa itu namanya media massa gitu ya, temuan dan lain-lainnya, teman-teman ya. Jadi bentuknya misalnya nih ada kalau di kita yang media investigatif kan ada itu ya, di beberapa TV sudah mulai ada laporan investigasi gitu ya. Hal seperti itu bisa jadikan rujukan untuk melakukan tindak lanjut atas media. Tulisan-tulisan juga begitu, tulisan di koran, tulisan di majalah, bisa jadi ditindaklanjuti juga oleh pengguna, kuasa pengguna maupun oleh pengelola terkait dengan informasi pengelolaan barang milik negara ini. Gitu ya teman-teman, gitu bisa. Kalau yang concern gitu ya, yang fokus di BMN, media yang benar-benar fokus itu aja belum, tapi kalau sporadis sih ada. Saya pernah menemukan juga bahwa ada informasi di sebuah media massa ada barang milik daerah itu ya, berupa rumah nih, contoh rumah dinas. Jadi Pemda itu bangun rumah dinas untuk pegawainya, ternyata pegawainya nggak mau nempatin rumah itu, dia memilih pulang. Ini biasanya terjadi di daerah-daerah pemekaran ya. Dulunya ada Kabupaten Induk, terus kemudian Mekar, dan Mekarnya ini namanya Mekar kan tetap di situ ya, nggak terlalu jauh, tapi pindah nih wilayahnya ke ibu kota yang baru gitu ya, jadi ke kota kabupatennya yang baru. Jaraknya nggak terlalu jauh dari Kabupaten Induk, terus dibuatkan rumah. Harapannya pegawai-pegawai yang dulunya di Kabupaten Induk yang ikut di pemekaran itu pindah, tapi nggak mau pindah gitu ya. Akhirnya terbengkalailah tanah-tanah tersebut yang diliput oleh media massa, dan ini seharusnya ya ditindaklanjuti oleh pengelola barang milik daerah dengan melakukan upaya-upaya yang lebih bermanfaat untuk kedepannya. Baik itu ya teman-teman. Jadi laporan-laporan itu contoh dari media. Masyarakat juga, masyarakat teman-teman, sekarang kan ada yang disebut dengan pengaduan di West Blowing gitu ya, WIBI itu bisa masyarakat ketika mengirim surat, mengirim informasi, kemudian ditindaklanjuti juga. Kalau teman-teman juga bisa, misalnya teman-teman nih yang di daerahnya masing-masing ketemu ada barang milik negara atau barang milik daerah atau barang milik desa yang nganggur, saudara bisa kita menginformasikan
Nah, seperti itu nanti akan ditindaklanjuti. Begitu ya, teman-teman, informasi sekilas. Nah, masalah nanti ditindaklanjuti tidak itu ya seharusnya ditindaklanjuti, tapi tergantung pada concerns dari lembaganya. Sehingga Wasdal pun ada pemantauan. Buktinya ya ada temuan dari BPK menginformasikan bahwa Wasdal belum jalan dengan baik. Nah, gitu ya, ini fungsi kontrolnya. Atas Wasdal pun juga dikontrol. Gitu ya, teman-teman. Itu tambahan sedikit dari saya. Terus ada lagi ya tadi pertanyaan yang lain? Kalau tidak, saya izin sedikit share screen ya, teman-teman. Terkait dengan pengelolaan BMN, khususnya lingkup yang lingkup yang pembinaan, pengawasan, pengendalian. Ini saya gambarkan ada slide untuk memberikan resume kepada kita sekalian. Ya. Pertama, ketika ini kita bicara proses ya, ketika kita bicara proses atau tata cara pemantauan BMN itu pertama kali membentuk tim ya, membentuk tim ini 3 orang. Kalau di level pengguna bisa melibatkan wilayah, gitu ya, level pengguna. Di level DJKN selaku pengelola juga dibentuk tim ketika akan melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, khususnya Wasdal. Nah, teman-teman sekalian, Wasdal ini yang di 334 kegiatannya 2 saja disebutkan di situ, yaitu pemantauan dan penertiban. Ya, ini bisa dilakukan oleh kuasa pengguna. Ketika kuasa pengguna di sini ada yang periodik, ada yang insidentil. Ya, terus kemudian pada pengguna ini ada yang insidentil. Nah, pengguna barang dalam hal ini kementerian tidak melakukan periodik, tapi sifatnya adalah monef, ya, melakukan monef. Tadi sudah dijelasin juga. Jadi pengguna melakukan monef atas pelaksanaan Wasdal di KPP. Ya, oke. Jadi ada periodik, ada yang sifatnya insidentil. Yang periodik sudah dijelaskan juga tadi, periodinya tertentu, minimal 1 tahun sekali. Ya. Terus kemudian insidentil tentu ini berdasarkan informasi-informasi yang perlu ditindaklanjuti dengan yang insidentil ini. Tapi juga bisa loh yang sifatnya inisiatif daripada pengguna maupun kuasa pengguna. Nah, kegiatan di dalam melakukan pemantauan, teman-teman, ini ada 2 kegiatan utamanya, yaitu termasuk yang insidentil ya, yang sifatnya administratif. Kegiatannya ya menghimpunlah data-data, namanya juga sifatnya insidentil ya. Objek pemantauan, dilakukan pemantauan dengan secara administratif, menghimpun dokumen-dokumen pendukung, terus kemudian melakukan analisis berdasarkan data dokumen yang ada, berdasarkan peraturan yang ada, kemudian dokumen-dokumennya juga dilakukan, diteliti lah gitu ya. Kalau perlu informasi-informasi lain, ya perlu ditambahkan. Itu yang disebut dengan pemantauan dengan cara yang sifatnya administratif. Ya, kemudian ada yang sampai turun ke lapangan. Jadi ketika melakukan pemantauan maupun melakukan penertiban, dia sampai ke lapangan, ditinjau, dikonfirmasi, digali informasi-informasi, ya juga nyari tambahan-tambahan dari sumber yang lain, agar proses pemantauan maupun penertiban ini berlangsung dengan baik. Ingat, ada 2 ya, yang sifatnya administratif maupun lapangan. Proses-proses ini, teman-teman, ketika dilaksanakan, kemudian dibuat laporan-laporan. Untuk yang periodik ada laporan. Jadi sudah dijelaskan laporan kepada kuasa pengguna barang, tembusan kepada pengelola pengguna, ya, kepada eselon 2. Yang sifatnya insidentil, laporan kepada kuasa pengguna, juga kepada pengelola, kemudian pengguna. Juga melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian kalau yang pengguna, ini yang kuasa pengguna, terus kemudian ini yang kepada pengguna khususnya yang insidentil, ada membuat berita acara, kemudian membuat laporan dan tindak lanjut. Ini proses dari tata cara pemantauan. Kemudian yang penertiban. Teman-teman, tadi sudah dijelaskan panjang lebar, di sini saya sampaikan 2 slide saja, secara ringkas. Ya. Penertiban atas penggunaan, tadi sudah dijelasin ya, lebih lengkap ya. Misalnya belum ada keputusan penetapan status
Ini benar-benar jadi pengguna atau kuasa pengguna BMN-nya itu belum ada keputusannya. Yang kedua, yang belum ditetapkan sudah mengajukan usulan, tetapi belum ditetapkan oleh pengguna atau pengelola. Itu bagaimana tindak lanjutnya? Kemudian pengguna tidak sesuai dengan PSP. Penggunaan tidak sesuai dengan PSP. Misalnya rumah digunakan untuk aktivitas yang lain. Maksudnya yang di sini teman-teman bedanya dengan yang keempat ini, kalau di sini secara tertulis, kalau di sini benar-benar prakteknya, gitu ya, tidak digunakan untuk tusi. Kalau di sini misalnya ditetapkan penggunanya untuk kantor, tapi prakteknya bukan. Nah, kalau di sini yang tidak digunakan untuk tusi, gitu ya. Jadi nggak ditetapkan, nggak digunakan untuk tusi. Kemudian yang diberhentikan penggunaannya, maksudnya di sini ketika ada barang milik negara yang diberhentikan dari penggunaannya bagaimana tindak lanjutnya. Kemudian yang pemanfaatan tidak sesuai dengan persetujuan, misalnya persetujuan untuk sewa digunakan untuk yang lain. Jenis usaha sudah ditetapkan untuk sewa, sewanya digunakan untuk jualan, ternyata untuk tempat hiburan, tidak sesuai. Jangka waktunya, proses jangka waktunya ini melewati jangka waktu atau tidak, kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ini sudah lebih tapi belum diperbarui dan lain-lainnya. Kemudian penyelesaian PNBP-nya, kalau ada penerimaan sudah dibayar atau belum, itu dikontrol, harus dilakukan pemantauan. Berikutnya lagi, ada persetujuan dari pengelola atau enggak? Kalau enggak ya berarti harus ditindaklanjuti lagi. Ya, terus terakhir di sini kewajibannya, jangan sampai ini seharusnya kewenangan pengguna loh, kok sudah dieksekusi oleh kuasa pengguna. Ini kewenangan pengelola loh, kok dieksekusi oleh pengguna atau kuasa pengguna. Itu kewenangan juga dilakukan pemantauan. Oke, pemindah tanganan. Ya, tidak sesuai persetujuan, belum mendapat. Oke, batas waktu belum mendapatkan kewenangan. Ini saya kira saudara bisa mendapatkan informasi lebih detail tadi ya. Pemusnahan. Belum ada persetujuan, barang sudah dimusnahkan tapi belum ada persetujuan, itu juga masalah. Batas waktu, misalnya batas waktunya ini harus dilakukan pemusnahan loh dalam waktu 6 bulan, kelewat. Nah gitu. Itu juga harus menjadi objek daripada penertiban. Belum disusun laporan ya. Belum dihapuskan, sudah dimusnahkan tapi belum ditindaklanjuti dengan penghapusan. Kewenangan juga begitu ya, kalau pemusnahan ada kewenangan pengguna, kuasa pengguna, pengelola. Jadi ini pertimbangan. Penghapusan. Oke, sudah belum ada persetujuan. Nah, sudah ada persetujuan tapi belum ada penetapan keputusan dari, kalau sudah ada persetujuan dari pengelola, kemudian harus ditindaklanjuti dengan namanya penetapan keputusan penghapusan. Dokumen dasar untuk eksekusinya. Nah, kalau belum bagaimana? Oke, keputusan tidak ditindaklanjuti, sudah ada persetujuan dari pengelola, sudah ada keputusan dari pengguna, tidak ditindaklanjuti, jadi nggak jadi dihapuskan gitu. Ya, atau tidak dihapus-hapus dari daftar barang. Nah, ini juga menjadi objek dalam penertiban BMN. Oke, terus kemudian penatausahaan. Ada yang sifatnya eksistensi dari barang milik negara tersebut. Ya, tadi sudah dijelasin yang tiga-tiganya ini, oke. Terus kemudian ini berdasarkan nilai, ya, tidak wajar, ya, tidak sesuai dengan dokumen, kondisi terkini, nggak update, kode, rumah golongan 3. Nah, rumah golongan 3 teman-teman sekalian, ini khusus di 334 ya, dibahas hal tersebut agak detail. Di rumah golongan 3 itu rumah atau barang milik negara berupa rumah, tanah dan bangunan, berupa rumah yang bisa dialihkan kepada pihak lain. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang tanah rumah negara ini secara lebih detail, ya. Yang jelas di sini dicek, ya, dasarnya sudah jadi golongan 3 itu apa, terus nanti sampai tindak lanjutnya. Nah, kemudian melengkapi informasi dan menyampaikan laporan. Terakhir, terkait dengan pengamanan dan pemeliharaan, teman-teman, inilah penertiban yang dilakukan juga oleh pengguna, kuasa pengguna maupun pengelola. Terkait dengan sertifikatnya, kalau dikuasai pihak lain, sengketa itu bisa perdata, bisa pidana, bagaimana prosesnya. Ya, terus kemudian ada juga BMN, tapi memang belum dilakukan pengamanan fisiknya, bagaimana tindak lanjutnya. Terkait dengan pemeliharaan, terakhir, teman-teman, ini adalah melakukan penertiban. Dicek apakah pemeliharaan sesuai dengan
dengan DIPA, dengan RKBMN terkait dengan pemeliharaan. Demikian teman-teman sekilas ya dari saya sarikan tadi dari presentasi yang telah disajikan dengan baik oleh kelompok 4 ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terkait dengan perkuliahan kita pada pagi hari ini dan kepada kelompok 4 saya ucapkan terima kasih ya. Kita kasih aplaus untuk kelompok 4 ya. Terima kasih ya. Oke teman-teman, kita kuliah lagi kapan nih? Minggu depan masih kuliah lagi atau minggu ini ada lagi? El? Pak, hari Kamis sesi 1 Pak. Hari Kamis nih. Ini mengganti yang kemarin ya? Iya, benar Pak. Oke. Berarti materi kita apa itu ya? Teman selanjutnya. Ya nanti saya lihat lagi ya. Tentang rumah negara atau tentang PU nanti kita lihat lagi ya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi bahwa pembinaan, pengawasan, pengendalian khususnya WASDA di 334 ini penting. Ini penting dilakukan. Ya, terus kemudian WASDA itu dilakukan terhadap 3 hal ya, terkait dengan BMN-nya itu sendiri, bagaimana proses pengelolaan dari BMN, prosesnya kayak apa, dan kepada SDM-nya, bagaimana pembinaan, pengawasan, pengendalian terhadap SDM yang menjalankan WASDAL atau yang menjalankan keseluruhan daripada siklus pengelolaan BMN ya. Terus kemudian coverage-nya ketika di PMK-nya PMK berapa? 224 ya. 244 atau 244 ya. Terus kemudian ada di PMK 52 2016-nya. Nah, kemudian ada berdasarkan KMK yang 334 ya. Itu kalau di 334 kan ada mulai dari penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, ya, terus kemudian pemusnahan, penghapusan sampai pengamanan dan pemeliharaan. Teman-teman, ada perbedaan ya, jumlah yang di 52 dan di 244, 5 kalau yang di sini kan bisa menjadi 7, tadi teman-teman dipecah lagi ketika pengamanan sendiri, pemeliharaan sendiri jadi 8. Perbedaan tersebut nggak masalah ya. Yang jelas Kementerian Keuangan dengan 344 itu lebih lebih rinci lah, lebih detail ya gitu. Oke, saya kira itu ya teman-teman sekalian. Kemudian kalau saudara lebih jeli lagi di proses ya, di proses WASDAL, di pemantauan dengan penertiban, ketika ada konfirmasi dari pengelola berbeda lagi, gitu ya, pengamanan tidak masuk, ya, yang konfirmasi biasanya atau yang dilakukan lebih detail itu terkait dengan penggunaan, pemanfaatan, sampai penghapusan, penatausan itu oke, tapi pengamanan pemeliharaan biasanya tidak dijadikan objek oleh pengelola di dalam melakukan penertiban, ya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di hari Kamis. Nanti saya informasikan hari Kamis kita membahas apa. Hari ini terima kasih. Semoga menambah wawasan kita terkait dengan pembinaan, pengawasan, pengendalian, ya, khususnya WASDAL berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. Selamat siang, selamat pagi ya, Mas pagi. Selamat pagi, salam sejahtera, sukses selalu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.